Semseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, delalah pisanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo, sehingga beliau punya zuriyah teng Lirboyo. Terus pisanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyim angsal Bali Maksum, sehingga terus di Krapyak itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita kabeh wono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alama, sehingga yang ke Krapyak itu ya ora pati niat tahfidz, niate ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapyak Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron itu. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yafulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yafulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosah tadi ditaskan anak-anak itu memang penting, karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazanah yahzunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yufilu ifalan, sehingga qiraat apa ya antara fala yuhzinka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Hasyim cara berpikir secara riwayat tentu qiraat itu sunnatun muttaba'ah. Banyak lafaz yang sudah seperti itu sudah muta'addi, kayak kota layak tulu kotlan itu kota lagu, bukan akta lagu. Sehingga beliau menganggap khazanah yazunu sudah muta'addi binafsi, jadi gak perlu dibaca fala yuzinka qauluhum, cukup dibaca fala yuzunka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran, kafa ayak fu'ukufan itu bacaannya Imam Nafi', karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mahmuslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah, sehingga ditakfif menjadi kafa ayak fa'ukufuan, meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam. Nah Imam Hasyim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim, di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan. Padahal di fi'ilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi ani anal ghafurur rahim. Tapi di nabiun jadi nabiun, harusnya kan nabiun. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika qiraatun Nafi' ya tetap wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Nah, berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat sab'ah. Dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaro anillah. Dan terus berkahnya wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Gofur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai Media iki mboten roh. Berkah itu terus kula ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksum ndak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula niku umat gelem. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula nu sering tahajud nak donga ya Allah, kula nu pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun sae. Nak bener jare jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon, kula abdun, kula kawula, kula nak donga nggih Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna wa saya man kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Hifdzuka lil Quran wa al-hifdzullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran. Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yabluh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Di barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar, itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa wong ra salat lah.
dengar ada warung ayamnya tiren nggak disembelih itu tidak mau makan, haram. Padahal dia ini rasolat itu lebih dari haram. Dan nggak disembelih itu tidak mau makan, haram. Padahal dia ini rasolat itu lebih dari haram. Nah, itu tuh nggak mau makan ayam tiren. Nggak sholat disuruh makan babi ya nggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedus bukan melken babi, karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan, Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat, sampai maling saja masih pakai fikih itu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Pun itu bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus teng keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali, kula panjenengan pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Mereka kita anggap niku lebih aplikatif lah, karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Hari dimodifikasi wis mangan-mangan kumpul-kumpul tapi tahlilan. Ya mosok tahlilan la ilaha illallah barani kalimatus syirkin. La ilaha illallah itu kalimatus syirkin kalau dilafatkan di bawah pohon. Terus piye logikane ku piye? Kalau bolak-balik matur. Hadil kalimah sara bihal kafiru mukminan. Fa kaifa saral mu'minu kafirun juga bihadil kalimah, itu logikanya enggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf, selesai sara mukminan. Bihadil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir juga bihadil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia, tetap sesajen tapi tahlilan, tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islam. Kalau kita misalnya orang modern nggak ingin mengganggu orang lain yang kita tamui, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusalimu, hatta tastanisu. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa ngukur tingkat akrab kamu. Kamu bisa ngukur jamnya orang itu. Kamu bisa ngukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kenapa mertamu pengen ke duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam? Tapi aku apa nagih hutang. Mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang enggak akrab di jam istirahat, tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tasanisu, kamu merasa nyaman. Istinas itu nyaman, enjoy. Kayak saya jualan di Besofur kan akrab mulai kecil teman saya. Mungkin bisa ngabaikan jam. Jadi kalau saya jualan di kiai yang enggak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu. Saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Setelah nyaman enggak apa-apa waktu salimu, jangan salam dulu. Istinasnya enggak kena, salamnya geger. Akhirnya banyak kiai keselak. Assalamualaikum pas makan, enggak dijawab Assalamualaikum. Nah hal-hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngandani lari-lari, bukan niat ngandani kiai-kiai, harus waqafil qalb, harus warrasikhuna fil ilm. Tahu betul kualitas hatta tastanisu. Kamu itu merasa nyaman istinas. Kemudian rasa nyaman ukurannya apa ya? La doror wala diror. Kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga gak mengganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru watu salimu ala ahliyah. Nah andai kan kita, ya tadi Dawil Bahmus, kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Sehingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanani Mbah Mun. Kula nate Gus dipilih Mbah Mun mboten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus meriang. Karena khotib itu harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus lara terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun Mbah Sahal nak Jumatan teng mburi. Mbah Sahal itu kalau Jumatan itu sudah komat gelar. Beliau keluar dari mobil Serenane itu. Mios terus sholat terus kundur.
Kalau dulu janggal, iki wong alim alama nak sholat kok guri. Ternyata itu nggak ingin jadi problem bagi khotib. Jangan iso bayangno khutbah dengar Mbah Mus, terus kalau muga ngeten nyekal tongkatku sikum wa nafsi fi taqwa. Muga ngeten nyekal tongkatku sikum wa nafsi fi taqwa. Terus apa ya akhirnya terus kulo niku kan jare wong akeh, mbotenan Bu. Jare wong akeh rada iso ngaji. Kok nak Jumatan niku guri gara-gara diceritani niku. Ternyata khotibe cerita kulo, matur nuwun Gus, pokoke nak pas Jumatan aja ketok. Dianggap musibah, kedatangan kulo dianggap musibah. Nah, hal seperti itu ya ukurannya gampang kata nopo cesanis. Pun niki kulo mau terakhir nih Pak Doni niki Gus Ilmi, Gus niku sing Hafiz pokoke sing waris-waris. Niki cerita kemarahanipun Bali Maksum ngadepi firqah-firqah kelompok-kelompok sing boten jelas nih. Oleh ngendikan niku kula masih ingat karena saya khatam kitab ini itu 2 kali. Nggih khatam tenan maksudnya kula sinaoni terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu bener-bener kula cari. Ya saya ulang lagi. Dalil padanya yang kula cari terus emosi-emosi beliau juga tak tulis. Karena beliau di antara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bi jununun, kata beliau, apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang nggak boleh ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener Bamus tadi ada orang tuh debat wiridan itu sunat atau ora, dalilnya piye. Terus ada orang yang provokasi gini, kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan, kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran matur kula, wis Agus bar sholat itu pokoke aku wiridan. Cek bid'ah cek ora, wong kok ora oleh eling Allah. Wis gak usah dalil-dalilan. Tadi pertama diprovokasi wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise. Singkat cerita seorang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapati iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nek bar salat, ora tau, enggak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodohi, ben kowe ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Murid-murid yang nus, akhirnya bangger bar salat wiridan. Mboten dalil-dalilan cara Bapak, mboten dalil-dalilan. Dan ini nah cara Mbah Maksum istilahno betapa kaconya orang sing yahulu bainahu wa baina nabi, memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekata Mbah Ali, walazima kadzalik ayyakuna ulamaul Islam min awali hadil umma ilal yaumi fi khata'in azim haitsu annahum ya'taqiduna fi kutubihim ad-diniyah al-abwab wal fusul yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa inni bima ahmidu min laqabi kiai amuru wa usaddidu fil amri kullu mu'minin ayasudda rohlahu tariflahu ila ziyarati. Jadi beliau sendiri di sini juga dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai memberi fatwa begini. Jadi di kitab Sajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang itu kadang harus sombong, menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyak lah yang saya baca. Termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong, nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung, itu kalau nggak nulis ya nggak tahu kan barokahnya. Makanya kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah, ahli takrib medium, spesial bab ibadah. Nanti yang nggak mati pinter ya spesial mandi junub, nggak apa-apa, yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan?
Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza illa sahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Sajaratul Ma'arif ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi, yaitu ketika Nabi Yusuf babu dzikri rajul manaqiba nafsi, yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai. Wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasikhun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasikhun amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang nggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna saya cari di berbagai kamus, maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi nggak apa-apa. Kayak ini juga dinamai Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau teruskan sampai beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdiro amri lil mu'minin Allah yazuru rasulahum wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unuqi kulli mu'minin minna. Masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang Islam itu enggak perlu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau, la yadri ma yaf'al annahu yaqulu baina ibadillah wa baina rahmatillah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullah lil alamin. Fal ya'rif dzalik ulaikal mani'un liya'lamu fi ayyi mauqifin hu. Terus Bali itu juga yang katanya seneng guyon, kalau buatan menangi Bali tapi nanti perso nanti ngertos pas beliau rawuh di mbah saya di Pernambah Pulau tengene Al-Wahdah teng Lasem. Di pulau kecil itu menangi Mbah Ali, menangi Mbah Hamid, karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya. Semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Bali seneng guyon tadi di bab-bab seperti ini ngendikan wahal bi junun. Apa saya ini sudah gila melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi, itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf hadil ummah maksumah. Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf bi barokati sighati sholawat, dengan barokahnya sigat sholawat. Beliau ngendikan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sigat sholawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan, sholli ala sayyidina Muhammad. Hadzal nabiyyu wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa nabi itu ahabbul khalqi ila Allah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai Jalla Jalaluh, Nabi apapun mulianya abduhu wa rasul. Jadi sholawat itu sudah sehat yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkultuskan Nabi hatta rofa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya sehat sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'ta yang dikasih. Jadi hadis sehat itu sudah siwatul tauhid, siwatul mahabbah, siwatul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dawe Mbah Mus, nerangno ngene iki bagiane kiai ning desa rasa diterangno wis selawatan. Jadi kepenak rasa dalil-dalilan wis selawatan. Tapi memang resiko gak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada isaratus syubuhat itu terus mereka bahaya. Makanya ada yang ngalahin rangno sepatus ini masih terjaga. Terus ini kulo nyuwun sangat, kulo niku panjen bapaknya bapak saya. Bapak saya semane Mbah Nur Salim, gak ada bapak namanya Mbah Nur Sambu. Kulo niku sepuhe niku seneng uzlah. Kulo niku duka niat sepundi tapi memang mungkin faktor gen. Saya itu termasuk orang yang nyun sewu sekali terganggu kalau sering ada acara-acara malah nih mun wayahe lah niki mun wayahe Mas Afif, Gus Yakin, Gus Ilmi, Gus wayahe nyai, wayahe ngaji mulang kitab mbah iki teng ngarepe wong akeh dadi nak salah isin.
Ojo ngomong ngarepe santri keliru jari laduni benus. Pokoke repot. Terus niki mboten niat napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.